Apa kabar semuanya? Di sini saya akan melanjutkan membaca buku Filosofi Teras. Seperti biasa saya sarankan kepada kalian untuk mengambil posisi yang nyaman, minim gangguan, pakai headset, dan yang terpenting tonton sampai habis buat dapetin keseluruhan isi dari buku ini. Filosofi Teras, Bab 4, Dikotomi Kendali. Kita kalah tender. Kira-kira begitu bunyi email yang masuk ke inbox saya. Sebuah tender proyek yang proposalnya sudah dikerjakan selama berhari-hari oleh perusahaan tempat saya bekerja. Bahkan sampai masuk kantor hari Sabtu dan Minggu, akhirnya berujung dengan kekalahan. Calon klien akhirnya menyerahkan bisnisnya ke pihak lain. Tentunya saat pertama kali membaca email itu, saya merasa lumayan kecewa. Siapa sih yang tidak ingin memenangkan tender? Kekecewaan ini kemudian berlanjut menjadi pikiran-pikiran yang mengganggu. Pada akhirnya saya harus menegur diri saya sendiri untuk berhenti. Kami tentunya harus mengevaluasi diri, tetapi tidak perlu sampai menyesali secara berlebihan. Keputusan calon klien tidak ada dalam kendali kami. Kami memang bisa berusaha sebaik-baiknya dalam menyiapkan proposal, tetapi keputusan akhir sepenuhnya sudah di luar kekuasaan kami. Mengingat kembali hal ini membuat saya merasa sedikit lebih tenang. Masih ada hari esok yang harus diperjuangkan. Ada hal-hal di bawah kendali kita, ada hal-hal yang tidak di bawah kendali kita. Jika harus memilih hanya bisa mengingat satu kutipan saja dari berbagai teks tentang filosofi teras, biarkan kalimat dari Epictetus yang selalu pembaca ingat. Kalimat ini begitu sederhana, begitu mudah dipahami. Sekedar pernah mendengar dan merasa tahu tidak sama dengan benar-benar tahu, yaitu benar-benar meresapi, mendalami, dan menerapkannya. Prinsip ini disebut dikotomi kendali atau dichotomy of control. Bisa dibilang semua filsuf Stoa sepakat pada prinsip fundamental ini, bahwa ada hal-hal di dalam hidup yang bisa kita kendalikan, dan ada yang tidak. Hal-hal apa saja yang masuk ke dalam kedua definisi ini menurut Stoicisme? Hal-hal yang tidak di bawah kendali kita. Pertama, tindakan orang lain, kecuali tentunya dia berada di bawah ancaman kita. Kedua, opini orang lain. Ketiga, reputasi atau popularitas kita. Keempat, kesehatan kita. Kelima, kekayaan kita. Keenam, kondisi saat kita lahir, seperti jenis kelamin, orang tua, saudara-saudara, etnis atau suku, kebangsaan, warna kulit, dan lain-lain. Ketujuh, segala sesuatu di luar pikiran dan tindakan kita, seperti cuaca, gempa bumi, dan peristiwa alam lainnya. Kedelapan, ada banyak hal-hal yang belum ada di masa para filsuf Stoa hidup, tetapi dapat kita kategorikan di sini, seperti harga saham, indeks pasar modal, razia sepeda motor, dan nilai tukar rupiah. Dan ini hal-hal yang di bawah kendali kita. Pertama, pertimbangan, opini, atau persepsi kita. Kedua, keinginan kita. Ketiga, tujuan kita. Keempat, segala sesuatu yang merupakan pikiran dan tindakan kita sendiri. Lebih lanjut, Epictetus menjelaskan dalam buku Enchiridion, hal-hal yang ada di bawah kendali kita bersifat merdeka, tidak terikat, tidak terhambat, tetapi hal-hal yang tidak di bawah kendali kita bersifat lemah, bagai budak, terikat, dan milik orang lain. Karenanya, ingatlah, jika kamu menganggap hal-hal yang merupakan milik orang lain sebagai milikmu sendiri, maka kamu akan meratap, dan kamu akan selalu menyalahkan para dewa dan manusia. Dalam bahasa gampangnya, siap-siap saja kecewa kalau terobsesi pada hal-hal di luar kendali kita, seperti perbuatan atau opini orang lain, kekayaan kita, bahkan sampai kesalahan kita sendiri. Atau, menyesali kondisi kita terlahir misalnya. Awal eksistensi kita di dunia adalah sebuah hal yang sangat di luar kendali kita. Kita tidak pernah meminta untuk dilahirkan dan kita sama sekali tidak memiliki hak suara untuk menentukan jenis kelamin kita, warna kulit kita, jenis rambut kita, kesehatan kita, sampai etnis atau suku dan kewarganegaraan kita saat lahir. Stoicisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati hanya bisa datang dari things we can control, hal-hal yang di bawah kendali kita. Dengan kata lain, kebahagiaan sejati hanya bisa datang dari dalam. Sebaliknya, kita tidak bisa menggantungkan kebahagiaan dan kedamaian sejati kepada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Di bab sebelumnya, kita sudah melihat bagaimana Stoicisme mengajarkan bahwa kita wajib menggunakan nalar dan rasionalitas agar selaras dengan alam dan terhindar dari kebiasaan menyalahkan Tuhan dan orang lain. Menggantungkan kebahagiaan pada hal-hal yang di luar kendali itu tidak rasional, karena bagaimana kita bisa benar-benar bahagia jika pencapaian akan hal-hal tersebut tidak sepenuhnya berada di tangan kita.
Hal-hal ini tidak merdeka, bagaikan budak, dan merupakan milik orang lain. Jika kita hanya bisa merasa bahagia dengan hal-hal yang ada di luar kendali kita, ini sama saja dengan menyerahkan kebahagiaan dan kedamaian hidup kita ke pihak atau orang lain. Perilaku tersebut bertentangan dengan filosofi teras, seperti yang akan kita bahas berikut. Sampai di sini, mungkin ada dari kamu yang berpikir, tidakkah kekayaan datang dari kerja keras dan ide-ide brilian kita? Tidakkah ketenaran bisa dibangun dengan jerih payah kita, seperti misalnya memposting ratusan selfie dan video di media sosial? Apalagi soal kesehatan, ini di luar kendali kita. Sejak kecil, kita diajarkan untuk memelihara kesehatan dengan mengkonsumsi makanan sehat dan berolahraga. Harusnya, kekayaan dan ketenaran, apalagi kesehatan, termasuk dalam hal-hal yang bisa kita kendalikan. Disinilah pentingnya memahami bahwa kendali bukan hanya soal kemampuan kita memperoleh, tetapi juga mempertahankan. Kenyataannya, kekayaan, ketenaran, dan kesehatan memang bisa diusahakan untuk dimiliki, tetapi apakah kita yakin bisa sepenuhnya mempertahankannya? Atau, sesungguhnya semua itu adalah hal-hal yang sangat rapuh, ringkih, dan mudah lenyap bagai asap rokok di sedot pemurni udara. Jadi, menyangkut hal-hal di luar kendali kita seperti kekayaan, reputasi, dan kesehatan, bahkan sesudah memilikinya, kita akan selalu dihantui rasa was-was kehilangan hal-hal tersebut. Karena semua ini berada di luar kendali kita, maka kemungkinan hal tersebut hilang benar-benar nyata. Filsuf Stoa mengambil pendekatan yang sangat logis. Ngapain lo bahagia untuk sesuatu yang sewaktu-waktu bisa hilang? Siapapun yang mengingini atau menghindari hal-hal yang ada di luar kendalinya tidak akan pernah benar-benar merdeka dan bisa setia pada dirinya sendiri, tetapi akan terus terombang-ambing terseret hal-hal tersebut, ujar Epictetus dalam Discourses. Menarik di sini bahwa Epictetus mencatat dua sikap umum terhadap hal-hal di luar kendali kita. Mengingininya dan juga menghindarinya. Kita bisa terobsesi menghindari hal-hal buruk dalam hidup kita, seperti kemiskinan, kesusahan hidup, kejahatan, kematian, dan lain-lain. Namun, sama dengan keinginan, maka menghindari hal-hal yang di luar kendali kita adalah kesia-siaan. Keinginan dan ketakutan akan hal-hal di luar kendali kita bagaikan rantai yang membelenggu, sehingga kita tidak pernah benar-benar merdeka. Ketika segala keputusan hidup kita didorong dan dipengaruhi oleh nafsu ingin memiliki atau menghindari hal-hal di luar kendali kita, sebenarnya kita telah diperbudak hal-hal tersebut. Jika ingin 4 kebijakan dalam filosofi teras, maka 2 di antaranya adalah sikap menghadapi hal-hal di luar kendali di atas. Manusia yang rasional diharapkan bisa menahan diri dari keinginan akan hal-hal di luar kendali kita. Sebaliknya, keberanian timbul karena kita sadar kebahagiaan kita tidak tergantung pada hal-hal di luar kendali kita. Jika kekayaan, reputasi, kesehatan kita diambil dari kita tetap bisa bahagia, jadi mengapa takut? Pasrah pada keadaan. Dengan dikotomi kendali seperti di atas, apakah stoicisme mengajarkan kita untuk pasrah pada keadaan? Sama sekali tidak. Di semua situasi, bahkan saat kita merasa tidak ada kendali sekalipun, selalu ada bagian di dalam diri kita yang tetap merdeka, yaitu pikirian dan depresi. Ada sebuah analogi menarik di dalam literatur stoicisme yang menjelaskan tentang kemerdekaan di dalam situasi yang tidak bisa kita kendalikan. Bayangkan seekor anjing yang terikat lehernya ke sebuah gerobak. Saat gerobak bergerak, anjing ini punya pilihan. Pertama, dia bisa ngotot pergi berlawanan arah dengan si gerobak, yang hasilnya adalah lelah, karena dia tidak mungkin bisa menang melawan gerobak itu, dan lehernya akan tercekik sampai tersengal-sengal. Pilihan kedua, dia bisa memilih untuk berjalan mengikuti arah dan kecepatan si gerobak tanpa harus tercekik. Bahkan, dia masih bisa menikmati pemandangan, dan bergenit ria dengan anjing lain di jalan. Ketika anjing ini melawan hal-hal yang di luar kendalinya, dalam hal ini gerobak yang berjalan, dia hanya menemukan penderitaan. Namun, ketika dia memfokuskan pada hal yang bisa dikendalikan, yaitu mengikuti gerobak, menikmati pemandangan, sambil mengedipkan mata pada anjing-anjing lain, maka dia tetap bisa merasa bahagia. Kalau kita berpikir analogi anjing di atas terlalu kejam untuk diterapkan di situasi manusia, coba bayangkan pengalaman kedua orang berikut. Pertama, ada Vice Admiral James Stockdale, seorang pilot Angkatan Laut Amerika Serikat yang terjun di Perang Vietnam. Stockdale menerbangkan 150 misi terbang di atas wilayah musuh, Vietnam Utara, dan pada September tahun 1965, pesawatnya ditembak jatuh di wilayah musuh.
Stockdale berhasil menyelamatkan diri dengan terjun keluar menggunakan parasut. Filosofi teras yang dipelajarinya akan menjadi bekal bertahan hidup, secara fisik dan moral. Saat ia harus memasuki wilayah musuh, Stockdale berkata pada dirinya sendiri, "Saya meninggalkan dunia teknologi, dan memasuki dunia Epictetus." Sesudah ditangkap, Stockdale dikeroyok dan dipukuli oleh tentara musuh sedemikian rupa yang dikemudikan hari menyebabkan ia berjalan pincang untuk seumur hidupnya. Stockdale ditahan sebagai tawanan perang selama 7,5 tahun, dan lebih dari 4 tahun dari masa itu dihabiskan dalam sel isolasi. Selama ditawan, Stockdale disiksa selama 15 kali. Selama di tahanan itu juga, Stockdale berusaha mempertahankan moral tawanan yang lain dan menghibur mereka jika mereka akhirnya takluk di bawah penyiksaan fisik. Sesudah bertahun-tahun melalui isolasi, cedera permanen, sampai penyiksaan, akhirnya Stockdale dibebaskan dan kembali ke Amerika Serikat. Beliau kemudian menuliskan esai berjudul Courage Under Fire, Testing Epictetus' Doctrines in a Laboratory of Human Behavior. Bagaimana stoicisme membantunya melalui episode paling gelap dalam hidupnya. Kedua, jika kamu mengalami situasi di mana ayah, ibu, saudara laki-laki, dan istrimu yang sedang hamil harus mati di kompleks tahanan atau ghetto dan kamp konsentrasi di waktu yang berdekatan, apakah kamu bisa tetap waras dan tegar? Itulah yang dialami Viktor Frankl, seorang psikiater yang hidup di Austria saat Perang Dunia II. Ketika tentara Nazi Jerman memasuki Austria, Frankl dan keluarganya yang keturunan Yahudi dicinduk dan dikirim ke ghetto Yahudi, kemudian dipindahkan lagi ke kamp konsentrasi. Ayah Frankl meninggal di ghetto pada 1943, lalu ibu, saudara laki-laki, dan istrinya dibunuh di kamp konsentrasi. Selama di kamp konsentrasi, Frankl tetap aktif bekerja menyediakan kelas pengajaran dan juga layanan kesehatan bagi sesama tawanan, sampai akhirnya ia dibebaskan dengan datangnya pasukan Amerika Serikat. Seusai Perang Dunia II, Frankl kembali ke Vienna dan menulis buku mengenai pengalamannya di kamp konsentrasi. Bukunya yang berjudul Man's Search for Meaning atau Pencari Manusia akan Makna, menjadi salah satu buku psikologi paling populer sepanjang masa dan menjadi basis untuk terapi psikologi Frankl yang disebut logoterapi. Dari pengalamannya, Frankl menyimpulkan bahwa di dalam situasi yang paling menyakitkan dan tidak manusiawi, hidup masih bisa memiliki makna, dan karenanya, penderitaan pun dapat bermakna. Kita tidak bisa memilih situasi kita, tetapi kita selalu bisa menentukan sikap atau attitude kita atas situasi yang sedang dialami. Kisah kedua tokoh di atas cukup memberikan jawaban apakah filosofi teras artinya identik dengan pasrah pada keadaan. Baik Stockdale maupun Frankl berada di situasi yang tidak bisa dikendalikannya, ditahan oleh musuh perang, tetapi dalam kondisi yang terkesan dibatasi, ternyata mereka masih memiliki kebebasan untuk memberikan respon. Baik respon di dalam diri, di dalam pikiran, sampai respon eksternal. Seperti dikatakan Epictetus dalam Discourses. Misalnya saya harus mati. Haruskah saya mati sambil menjerit-jerit dan menangis, atau tangan dan kaki saya harus dirantai? Haruskah saya melakukannya sambil mengeluh dan menggerutu, saya harus dibuang? Adakah yang bisa menghentikan saya untuk menjalaninya dengan senyuman dan tetap tenang? Tidak ada kemerdekaan yang benar-benar hilang. Bahkan di situasi di mana seolah kebebasan kita sudah direnggut sama sekali, atau situasi yang tampak sudah sangat gelap sekalipun. Dikotomi kendali di situasi sehari-hari. Di dalam kisah Admiral Stockdale dan Viktor Frankl di atas, jelas sekali penerapan dari apa yang dimaksud para filsuf Stoa mengenai memisahkan hal-hal yang bisa dikendalikan dan yang tidak. Fokus kepada hal-hal yang bisa kita kendalikan bisa membantu kita melalui masa hidup tersulit sekalipun. Karena sikap dan persepsi kita ada sepenuhnya di bawah kendali kita. Saya rasa sebagian besar pembaca buku ini mungkin tidak akan pernah harus menghadapi risiko ditawan musuh di dalam peperangan. Namun, jika filosofi teras bisa membantu Admiral Stockdale dan Viktor Frankl dalam menjalani situasi terberat hidup mereka, tentunya filosofi ini bisa lebih banyak membantu kita dalam menghadapi tantangan hidup yang mungkin tidak seberat dan sekeras kedua orang tersebut. Mari kita ambil situasi umum di antara para pembaca muda, yaitu first date, atau kencan pertama, situasi yang bisa menyebabkan penuh kecemasan bagi kedua belah pihak. Filosofi teras bahkan bisa diterapkan di sini. Rasanya, hampir sebagian besar dari kita pasti merasa deg-degan saat akan ngedate pertama, apalagi jika orang yang diajak kencan sudah lama kita idam-idamkan. Ketakutan paling besar adalah, apakah kencan gua akan sukses?
Apakah dia bakal tertarik sama gue? Apakah orang tuanya bakalan melepas anjing Doberman saat gue memencet bel rumahnya? Dan lain-lain. Cinderella adalah tokoh fiktif, dongengan untuk anak kecil. Akan tetapi, bagi saya film Cinderella mengingatkan tentang filosofi teras melalui perbandingan antara tokoh Cinderella atau ibu tiri. Di dalam filmnya, Cinderella dikisahkan sebagai seseorang yang memiliki masa kecil yang bahagia dengan orang tua yang kaya raya, sampai suatu hari ibunya meninggal dan ayahnya menikahi seorang janda dari sahabatnya. Saat ayahnya pun meninggal, Ella harus menghadapi kenyataan bahwa ibu tirinya berlaku kejam terhadapnya dan keindahan masa kecilnya, yang penuh kemewahan dan kasih sayang orang tua, berubah drastis 180 derajat. Film Cinderella mengontraskan perbedaan sikap antara Ella dan si ibu tiri. Sebelum meninggal, ibu kandung Ella berpesan kepadanya, "Have courage and be kind, hiduplah dengan berani dan tetap ramah kepada orang lain." Dengan pesan ini, Ella menjalani perubahan hidupnya dengan tabah dan tetap ramah kepada orang lain, bahkan kepada makhluk hidup lain, seperti tikus penghuni rumahnya. Sebaliknya, si ibu tiri digambarkan tidak bisa menerima kenyataan bahwa dia kehilangan sumber uang, yaitu suami yang juga ayah Ella, dan terus merasa terancam akan jatuh miskin. Cinderella menunjukkan nilai stoa dengan tidak terobsesi pada hal di luar kendalinya atau kekayaan keluarga, dan mengikuti nasihat mendiang ibunya untuk selalu bersikap berani dan ramah. Dia juga digambarkan sebagai karakter yang bisa tetap merasa riang dan bahagia. Sebaliknya, si ibu tiri yang selalu memikirkan harta, digambarkan sebagai sosok yang serakah, bahkan bisa bengis pada anak tirinya karena nafsu kekayaan. Si ibu tiri tidak mampu merasakan kebahagiaan yang sejati. Dari dikotomi kendali menjadi trikotomi kendali. Sebagian dari kamu mungkin saat ini merasa tidak nyaman dengan pembagian kategori menjadi dua seperti contoh sebelumnya. Okelah. Kalau mengenai cuaca hari ini atau saya akan duduk di sebesar siapa di kereta, hal-hal tersebut benar-benar di luar kendali kita. Namun, ikut memasukkan prestasi sekolah, pekerjaan, prestasi perlombaan, sampai relationship ke dalam kategori yang sama sepertinya sangat tidak memotivasi kita untuk berupaya dan bekerja keras. Tentunya realitas hidup tidak sesederhana pembagian dua kategori ini. Ini adalah protes yang cukup valid, karena bagaimanapun, tentunya kita masih bisa punya andil dan kontribusi di dalam menentukan prestasi sekolah, prestasi kerja, kinerja bisnis, kesehatan, dan reputasi kita. William Irvin di dalam bukunya A Guide to Good Life, The Ancient Art of Stoic Joy menawarkan solusi untuk keresahan di atas dengan cara merevisi dikotomi kendali menjadi trikotomi kendali. Trikotomi kendali terdiri dari, pertama, hal-hal yang bisa kita kendalikan. Kedua, hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Ketiga, hal-hal yang bisa sebagian kita kendalikan. Tirani opini orang lain. Mari kita membahas mengenai salah satu dari hal di luar kendali menurut Stoicisme, yaitu opini atau pendapat orang lain. Entah sadar atau tidak, berapa banyak dari kita yang hidup terus-menerus mengikuti pendapat orang lain. Bagi kita yang hidup di Indonesia, tekanan opini orang lain adalah sesuatu yang nyata. Ternyata, hal ini sudah ada bahkan sejak masa Kekaisaran Romawi kuno. Marcus Aurelius pernah berujar, "Saya selalu kagum. Kita yang selalu lebih mencintai diri sendiri daripada orang lain, justru lebih peduli pada pendapat orang lain daripada pendapat diri sendiri." Jika dewa meminta seseorang untuk selalu mengucapkan apapun yang terlintas di pikirannya, niscaya orang itu tidak akan mampu bertahan sehari saja. Begitulah besarnya kepedulian kita akan pendapat orang lain dibanding pendapat kita sendiri. Tanpa kita sadar, seringkali kita berencana dan bertindak demi mengikuti pendapat orang lain, baik itu keputusan-keputusan besar sampai keputusan-keputusan kecil. Misalnya, memilih pacar, memilih kuliah, memilih pekerjaan, dan banyak pilihan-pilihan hidup lain. Epictetus menyebutkan bahwa hal-hal yang berada di luar kendali kita itu bagaikan budak dan milik orang lain. Interpretasi saya adalah bahwa pendapat-pendapat orang lain tersebut bisa memperbudak kita. Saat kita terus-menerus ingin menyenangkan orang lain, ingin memenuhi ekspektasi orang lain, mendapatkan approval orang lain, meraih sebanyak-banyaknya likes dan views, tanpa sadar kita sudah diperbudak oleh pendapat orang lain. Dari pilihan baju, sepatu, sekolah, pilihan karir, pilihan calon suami atau istri. Jika semuanya dilakukan tidak dengan kebebasan, melainkan untuk menuruti pendapat orang lain, apa bedanya kita dengan budak? Preferred atau unpreferred indifference. Dengan dikotomi kendali,
maka dalam filosofi teras sesuatu hal hanya bisa menjadi benar-benar baik atau buruk jika hal tersebut berada di bawah kendali kita. Sebab, bagaimana kita bisa dinilai atas sesuatu yang tidak di bawah kendali kita? Sebaliknya, baik atau buruknya seseorang terletak pada hal-hal yang ada di bawah kendalinya, yaitu pemikiran, opini, interpretasi, tindakan, dan perkataan. Karena hal tersebut sepenuhnya ada di bawah kendali seseorang, maka baik atau tidaknya seseorang bisa dinilai dari hal tersebut. Menyikapi kekayaan orang lain. Sejak 2000 tahun lalu, yang namanya iri pada pencapaian, apalagi kekayaan orang lain, ternyata sudah umum padahal, zaman dahulu belum ada media sosial yang sangat memudahkan untuk pamer kekayaan. Saya terbayang zaman dulu ketika belum ada televisi, kita hanya bisa membandingkan diri, kita harus melongok keluar pagar untuk melihat tetangga mana yang punya kendi baru sampai suami baru. Ketika ada televisi, kita mulai bisa membandingkan diri dengan kekayaan para selebriti dan tokoh terkenal yang muncul di layar kaca. Beberapa intisari dari bab 4 ini adalah: pertama, dalam hidup, ada hal-hal yang dibawa kendali kita dan ada yang tidak. Orang yang bijak adalah yang bisa mengenali kedua kategori ini dalam segala hal di dalam hidupnya. Kedua, hal-hal yang tidak dibawa kendali kita seperti kekayaan, reputasi, kesehatan, dan opini orang lain. Hal-hal yang dibawa kendali kita seperti pikiran, opini, persepsi, dan tindakan kita sendiri. Ketiga, walaupun kekayaan, kesehatan, kecantikan, ketenaran bisa diusahakan, tetapi tidak bisa dijamin tidak bisa diambil dari hidup kita, karenanya mereka termasuk di dalam hal-hal di luar kendali. Keempat, baik tidaknya hidup kita hanya bisa dinilai dari hal-hal di bawah kendali kita. Kelima, mengerti dikotomi kendali tidak sama dengan pasrah pada nasib. Keenam, trikotomi kendali dari William Irvin memperkenalkan kategori ketiga yaitu sebagian di bawah kendali kita. Ketujuh, waspada tirani opini orang lain akan hidup kita. Kedelapan, segala hal di luar kendali kita adalah indifferent, tidak berpengaruh terhadap baik tidaknya hidup kita. Kesembilan, belajar tidak mengingini hal-hal di luar kendali kita.